shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi bersama saya Lukita Anggreni dari SMP 30 Bengkulu Tengah. Yuk kita belajar bersama. You have one shot on stage, what you got to play? Kala berdiri Kerajaan Serut yang dipimpin oleh Ratu Agung. Istana Kerajaan Serut terletak tidak jauh dari Sungai Serut. Ratu Agung dikaruniai 6 orang putra dan seorang putri. Putra pertama diberi nama Pangeran Anak Dalam. Sedangkan Putri Ratu Agung yang merupakan anak terakhir diberi nama Putri Gading Cempaka. Setelah Ratu Agung wafat, Pangeran Anak Dalam naik tahta menggantikan posisi ayahnya sebagai raja di Kerajaan Serut dengan bergelar Raja Anak Dalam. Raja Anak Dalam melanjutkan keadilan dan kebijaksanaan ayahnya. Rakyat hidup semakin makmur dengan hasil panen yang melimpah. Kemakmuran Kerajaan Serut tidak hanya berasal dari pertanian. Di bawah kepemimpinan Raja Anak Dalam, perdagangan Kerajaan Serut bertambah maju. Pelabuhan Kerajaan Serut ramai oleh kapal-kapal dagang dari berbagai kerajaan lainnya. Suatu hari, sebuah kapal perang datang ke pelabuhan Serut. Seseorang yang memakai pakaian mewah menuruni kapal perang tersebut. Sosok tersebut ternyata adalah Pangeran Aceh. Kedatangan Pangeran Aceh disambut ramah oleh Raja Anak Dalam. Raja Anak Dalam dan Pangeran Aceh terlibat dalam pembicaraan yang serius. Sahabatku Pangeran Aceh, kami sangat bahagia dengan kunjungan yang mulia. Dan semoga kunjungan ini bisa membuat persahabatan antara Kerajaan Serut dengan Kerajaan Aceh semakin erat. Kami aturkan terima kasih yang tidak terhingga untuk keramahan Raja Anak Dalam. Saya sendiri berharap Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut semakin dekat ke depannya. Oh iya, kalau boleh tahu, apa tujuan Yang Mulia Pangeran Aceh datang ke Kerajaan Serut? Yang Mulia Raja Anak Dalam, Maharaja dari Kerajaan Serut. Kedatangan kami ke sini tidak lain adalah untuk melamar adik Yang Mulia, Putri Gading Cempaka. Pernikahan saya dengan Putri Gading Cempaka akan membuat hubungan kedua kerajaan ini semakin erat. Raja Anak Dalam terkejut mengetahui tujuan kedatangan Pangeran Aceh. Mohon maaf Yang Mulia Pangeran Aceh. Untuk masalah ini, biar nanti Putri Gading Cempaka yang memutuskan. Dan saya akan bertanya kepadanya terlebih dahulu. Wahai adikku Putri Gading Cempaka, Pangeran Aceh telah datang ke Kerajaan Serut. Dan kedatangannya adalah untuk meminangmu sebagai istrinya. Kira-kira bagaimana jawabanmu? Adinda masih kecil Kakanda, belum berani menikah. Mengetahui lamarannya ditolak, Pangeran Aceh sangat tersinggung. Dia akan segera mengirim pasukan untuk menyerang Kerajaan Serut. Hanya berselang beberapa bulan kemudian, datanglah kapal-kapal perang menuju Kerajaan Serut untuk mencapai istana Kerajaan Serut. Kapal-kapal perang tersebut harus melewati sungai besar yang bernama Sungai Serut. Mengetahui kedatangan pasukan Aceh yang melewati Sungai Serut, prajurit Kerajaan Serut menebangi pohon dan menghanyutkannya ke sungai untuk menghalangi kapal-kapal perang Kerajaan Aceh. Ayo, cepat kayu ini ya. Bantu aku. Batang-batang pohon yang hanyut ke sungai sangat banyak, sehingga membuat kapal-kapal perang Kerajaan Aceh menjadi terhambat. Kapal-kapal perang Aceh bersusah payah melewati sungai yang sudah penuh dengan batang-batang pohon. Empang dahulu, jangan sampai mereka menginjakkan kaki ke tanah air kita. Empang Kahulu memiliki arti hadang mereka. Setelah bersusah payah melewati sungai yang sudah penuh dengan batang-batang pohon,
Akhirnya kapal-kapal perang Aceh berhasil mendarat di sebuah kaki bukit. Belum lama mendarat, kapal-kapal perang Aceh dihujani oleh anak panah dari pasukan kerajaan Serut. Pasukan Aceh turun dari kapal dengan menggunakan tameng sebagai pelindung dari hujan anak panah. Akhirnya pertempuran sangat sengit, tidak bisa dielakkan. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Tidak bisa diketahui pihak mana yang akan menang atau kalah. Pertempuran berlangsung selama berbulan-bulan. Raja Anak Dalam merasa sedih melihat korban yang berjatuhan, terutama dari prajuritnya sendiri. Tidak tahan melihat perang yang tidak kunjung berakhir. Raja Anak Dalam beserta para pengikutnya pergi ke Gunung Bungkuk. Mereka tinggal di situ hingga perang berakhir. Perang terjadi terus-menerus dan tidak ada tanda-tanda pihak mana yang akan menang. Akhirnya, kedua belah pihak berdamai dan prajurit Aceh kembali ke kerajaan mereka. Meskipun perang sudah usai, Raja Anak Dalam dan para pengikutnya memilih tinggal di Gunung Bungkuk. Istana dan keadaan Sungai Serut porak-poranda. Mereka membangun istana baru di Gunung Bungkuk. Istana baru ini kemudian akan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Lemau. Dan daerah ini diberi nama dari kata Empang Kahulu, yang kemudian berubah menjadi Bangkahulu. Dan lama-kelamaan istilah tersebut menjadi Bengkulu. Anak-anak semua, apakah kalian tahu jenis cerita apakah pada tayangan tersebut? Ya, benar. Itu adalah jenis cerita rakyat berupa legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan tentang suatu peristiwa dan menceritakan asal-usul suatu tempat. Adapun ciri-ciri legenda yaitu tokoh dalam ceritanya memiliki kesaktian. Terdapat unsur keajaiban dalam ceritanya. Dihubungkan dengan hal-hal gaib dan terdapat unsur sejarah serta ceritanya dianggap benar. Legenda memiliki amanat. Dalam legenda terdapat unsur pembangun ceritanya, yaitu 1. Tokoh adalah pelaku yang menggerakkan cerita. 2. Latar atau setting, yaitu waktu, tempat, dan suasana cerita. 3. Tema atau amanat. Tema adalah ide yang mendasari cerita, sedangkan amanat atau pesan ialah nilai moral yang disampaikan dalam cerita. 4. Alur, yaitu rangkaian peristiwa yang menghubungkan sebab akibat. 5. Sudut pandang penulis, yaitu cara penulis menyajikan cerita. Untuk dapat menelaah struktur isi cerita pada legenda, perhatikan hal-hal berikut. 1. Orientasi berupa pengenalan tokoh, tempat, dan suasana. 2. Komplikasi, yaitu konflik mulai muncul cerita, berkembang sampai ke klimaks cerita. 3. Resolusi, berupa penyelesaian terhadap konflik dalam cerita. 4. Koda, yaitu menegaskan nilai moral dalam cerita. Anak-anak semua, itulah tadi pembelajaran kita tentang cerita legenda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.